Ini di sini saya dan rekan-rekan saya ini kali ini mengunjungi rumah Ibu Ani. Tujuannya itu untuk mengkaji keluarga Ibu Winarni. Jadi tujuannya itu untuk mengkaji jika ada masalah dalam keluarga Ibu Winarni. Nanti ada beberapa pertanyaan dan beberapa sesi yang terkait identitas keluarga, peran serta keluarga, dan fungsi-fungsi dalam keluarga Ibu Winarni. Nah, kurang lebih ini nanti pertanyaannya kurang lebih 15 sampai 20 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Insya Allah bersedia ya Bu ya. Mungkin jika nanti ada pertanyaan yang kurang berkenan, Ibu boleh untuk tidak menjawabnya ya Bu ya. Ya. Baik, ini kita mulaikan saja ya Ibu ya. Untuk yang pertama. Perkenalkan saya Wisnu. Untuk pertanyaan pertama, nama suami panjangnya Sinten? Marjo. Untuk usianya? Usia siapa? Usia bapak? Bapak Iya. 64. Lalu untuk alamat miliki di mana ya? Jalan Mastrip, Gang 7, nomor 1. Untuk pekerjaan bapak? Ngajar di UNES. Dosen. Jurusan apa? Pendidikan sejarah. IPS. Untuk pendidikan terakhir bapak? S2. S2. Terus lalu ada telepon mungkin yang bisa dihubungi? Telepon saya ya. Iya. 085 233 612 711. Lalu punya berapa anak ini? 2. Yang pertama? Nurina Rizky Pratini. Untuk usianya? Alhamdulillah. 88 berapa ya? 88 30 berapa Pak? Berapa ya? 36. Lalu untuk Mbak Nur ini sekarang kerja apa? Ya, Kerja di mana? di Surabaya. Kerja enggak di Surabaya aja. Kalau Mungkin lo boleh tahu kerjanya apa? di rumah sakit Haji Sukolilo. Lalu untuk anak yang kedua? Namanya Angga Wahyu Wicaksono. Untuk umurnya? Kira ya. Saya 92. Ini 32. 32. Untuk pekerjaan Mas Angga? Di PT Chandra Asri Cilegon, Banten. Yang sebelumnya untuk suku bangsa Panjenengan Jawa. Jawa. Jawa semua. Tadi satu keluarga Jawa. Jawa semua. Kalau bahasa yang digunakan sehari-hari? Jawa sih. Kalau Bahasa sama anak-anak bahasa Indonesia ya Jawa campur gitu. Oh, campuran gitu. Ya. Lalu untuk agama Islam. Islam semua ya? Semua Islam. Sudah begini? Ibu, ini untuk yang identitas data keluarganya sudah ya Bu ya. Nanti saya akan lanjut dengan identitas religiusnya Ibu. Tadi kan sudah disebutkan ya untuk agamanya semuanya Islam ya Bu ya. Tidak ada perbedaan di antara agama keluarga ya Bu. Untuk keterangan
keterlibatan aktif di masjidnya Ibu bagaimana? Apakah Bapak atau dari suka ke masjid atau bagaimana? Iya, iya sih. Aktif ya Bu ya? Semua sama saya sama bapak jamaah ke masjid subuh sama maghrib. Kemudian selanjutnya untuk struktur kelas sosialnya Ibu, Maksudnya untuk pencari nafkahnya itu di keluarga yang utama atau berapa saja? Apa saja ya? Jadi kalau boleh tahu untuk jumlah pendapatannya per bulan berapa ya? itu biro ya pak. Mungkin range-nya aja. Gaji itu ya sekitar 10 bulan. Ya. Terus untuk pengeluarannya per bulan Ibu, apakah itu mencukupi atau ada ini tambahan lain? Cukup. Ya. Untuk tadi kan juga sudah disebutkan ya, Ibu memiliki 2 orang anak, kemudian sudah merantau ya Bu ya, sudah tidak tinggal di rumah Iya, ya. iya, iya. Nah, tapi kan Bapak masih bekerja ya Bu ya. Iya. Nah, itu untuk di tahap keluarga Ibu itu masuk ke tahap 7 Ibu. Apa? Tahap keluarga, tahap perkembangan keluarga yang ke-7. Oh, Jadi tahap perkembangan keluarga yang ke-7 ini adalah keluarga dengan orang tua yang masih di usia pertengahan. Jadi bapak masih belum pensiun dan anak-anak itu juga sudah merantau, sudah tidak di rumah seperti itu. Nah, untuk pada tahap perkembangan keluarga yang ke-7 ini, tugas dari keluarga itu saya sebutkan ya sebelumnya, itu menyediakan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan. Kemudian selanjutnya mempertahankan hubungan-hubungan antar keluarga, antar anggota keluarga dengan penuh arti pada orang tua. Kemudian memperkokoh hubungan kekeluargaan. Jadi maksudnya itu walaupun ya anak-anak itu sudah jauh merantau, tapi tetap dijalin hubungan yang dekat gitu. Nah, dari tugas-tugas perkembangan keluarga itu, apakah Ibu mengalami kendala atau ada masalah gitu Bu dalam tugas perkembangan itu? maksudnya pas membimbing anak-anak Iya. apa gimana gitu. Atau misalnya kayak hubungan tadi ya Bu ya, apakah kalau sudah merantau, apakah anak Ibu ini komunikasinya jadi kurang atau bagaimana Oh, Ibu? enggak sih. Enggak, masih Cara ya kan sekarang ada HP video call kayak gitu sih gitu ya. Masih terjalin dengan baik Terjalin gitu ya, iya. Alhamdulillah. Ya. Untuk lingkungan kesehatan Ibu, misalnya kayak Ibu memiliki masalah kesehatan gitu dan apa namanya mungkin anak-anaknya tidak mengetahui atau bagaimana atau terjadi miskom gitu Bu terkait kesehatan itu ada Enggak sih, selalu care anak-anak, saya kalau ada apa, ya alhamdulillah anak saya juga di kesehatan. Jadi kalau saya ada apa gitu, mama gini, gitu dia kayak gitu. Jadi bisa mengarahkan gitu loh anak saya, terutama yang pertama yang di rumah sakit itu. Iya. kalau misalnya apa tuh namanya kayak kan jauh ya Bu ya. Nah, ibunya sendiri ini kalau di rumah apakah Ibu merasa kesepian atau kadang bagaimana Ibu? Kalau kesepian enggak sih, karena bapak masih kerja juga di sini kan saya ada ya mbak itu juga dan sini sudah ada banyak temannya anak-anak kos ya, jadi kalau kesepian enggak sih, cuma kangen sama anak-anak itu pasti, cuman ya kadangnya saya ke sana yang kadang-kadang ya mana yang bisa yang saya Kita lanjut lagi ya Bu ya. Hari ini pengkajian tentang lingkungan Ibu. Kalau boleh tahu rumah Ibu ini mengontrak atau rumah sendiri? Mas sendiri. Rumah sendiri ya Bu ya. Itu untuk fasilitasnya apakah Ibu sudah lengkap kayak dari fasilitas ruang tamu, dapur, lemari dan lain sebagainya itu sudah lengkap? Ada ya Bu? Ya. Untuk kebersihannya untuk sanitasi di dapur dan juga kamar mandi apakah ventilasi atau sanitasi air itu bagaimana Ibu? Apakah Ibu pakai PDAM atau apa gitu? Saya pakai sumur sendiri, tapi saya siap PDAM, cuma nggak pernah dipakai. Jadi ventilasi lumayan sih sudah bagus semua, harus diperhatikan itu memang. Iya. Sirkulasi udara juga kayaknya segar ya Bu ya, bersih ya Bu ya, Iya. hubungannya ya Bu. Baik Ibu, untuk apa itu namanya? Di sini juga kelihatannya temboknya bagus ya Bu ya, nggak ada cat-cat yang mengelupas gitu ya Bu ya. Iya, insya Allah enggak. Kayaknya enggak sih. Untuk kayak saluran airnya gitu itu juga apakah tidak ada hambatan atau masalah gitu Bu?
Enggak sih. buat itu. Soalnya ini saluran air langsung masuk ke kok depan seberang jalan. Jadi pembuangan sisa makanan dan lain sebagainya itu lancar ya Bu ya. Mudah-mudahan enggak. Jadi untuk kayak lingkungannya Bu, ini untuk privasi dan keamanannya itu bagaimana Ibu? Apakah ada yang menjaga seperti satpam atau Ibu punya penjagaan yang lain? Misalnya kayak Ibu ada satu yang itu 24 jam satu malam itu ya Bu ya? Enggak ada siapa. Jaga sendiri ya. Keamanan sendiri ya Bu. Iya. Tapi untuk ini lingkungannya itu aman Bu? Apa misal ada apa kasus pernah Alhamdulillah enggak sih kalau di rumah Aman ya, ibu Bu, ya? ya. Iya. baik Ibu untuk lingkungan selanjutnya misalnya kayak kebersihan sampah Bu, biasanya Ibu apakah ada tukang sampah yang mengangkut Iya, setiap pagi. setiap pagi, Iya. berarti setiap hari di ini ya Iya. Jadi Ibu dan keluarga di sini nyaman ya Bu ya? Tinggalnya Nyaman Mbak. Ya. tentram juga ya keluarganya. Iya. Beneran. Jadi Ibu puas ya Bu ya? Bias dan nyaman, puas Iya, ya Bu? iya. Puas. Puas. Baik Ibu, untuk selanjutnya nanti akan berada teman saya yang verifikasi data yang lain. Oke. Jadi selanjutnya Bu, saya mau tanya tentang lingkungan sekitar yang ada di sini. Misalnya, ini kalau misalnya di sini tuh jatuhnya apa ya? Desa kah, kota kah, atau Apa ya? Kalau kampus itu lingkungan apa? Termasuk kota enggak? Kota kan? Iya. iya, Kota kan ya. Jadi kalau misalnya etnis di sini tuh kayaknya Jawa semua ya, Jawa. Jawa. Kalau lingkungan saya pendatang sih, kebanyakan Jawa. Tapi kalau penduduk asli Madura Jember lah, Maduranya Jember Pegalungan. Bener-bener. Ya kan tadi pekerjaannya Bapak kan juga apa khususnya dosen Iya. ya. Terus kalau hobinya Bapak sama Ibu itu apa? Basic kayak nggak ada yang mencolok gitu enggak ya udah ngalir aja gitu Sama apa? Istilah apa? enggak juga saya enggak juga nyanyi Oh, mungkin apa? Mungkin Aktivitas sehari-hari. aktivitas sehari-hari itu kan di rumah. Kalau dulu kan memang itu ada aktivitas ya sekarang kan sudah masukin ya sudah bersih-bersih, masak ya sudah kayak gitu, bersih kosan, bersih rumah ya kayak gitu aja lah sekitar itu. Tapi seneng kali itu. Kenapa? Seneng kan? Senang sih. Kan happy juga. Iya. Terus berarti kalau di sini termasuk padat ya Bu? Padat. Ada populasi ya. Padat. Banyak anak kos Anak juga. kos ya. Terus kalau di situ deket ya sama makanan, sama apotek, ya. Deket banget. Enak jadi Bu ya. Ya. Terus kalau rumah sakit juga. Rumah sakit ya termasuk deket sih, Jember Klinik, DKT, terus Sugandi, dan termasuk dekat kan, sekian kilo itu kan termasuk dekat di daerah Ini sini. ya, Bu, ya? Ya. Kalau misalnya apa namanya kayak puskesmas gitu, Deket Sumbersari, saya akan ikut UMC, UNED, punya UNED kan, jadi saya satunya ikut UMC ya. Kalau tadi Ibu apa namanya kalau misalnya tempat suci sholat gitu di daerah sini kan? Masjid itu deket ya Mas ya. Jalan kaki. Jalan kaki. Jadi enak ya Bu, apa kayak dekat. Semuanya dekat sini Mbak. Alhamdulillah. Ya kan Kak, mungkin hobinya kan nggak ada. Kalau rekreasi nih biasanya jalan-jalannya itu Bu kemana? Saya lebih ke ya pernah sih, pokoknya ya pasti ada momen kejadian ini ke pantai, ke Bumi, ya, yes, malam. Misalnya kalau niat rekreasi itu pasti ke malam. Gitu. Jadi tipe anu ya, apa namanya nginep-nginep. Iya, nginep. Berarti sama keluarga besar. Enggak, keluarga kecil berdua. Udah selesai. Ya sudah, jauh-jauh udah. Iya. Itu kan dulu juga banyak
tas umum gitu ibu kayak mojek gitu itu harus dipakai ya Enggak sih, kalau pergi kepingin ke stasiun gitu aja. Mungkin kalau pergi naik kereta itu ya gitu aja. berarti kalau misalnya gojek angkutan umum gitu jarang Enggak. oke anggaran pribadi Pribadinya. sebenarnya tuh ini tuh udah tinggal di sini tuh berapa lama apa dari tahun kakak atau Di Jember pertama nikah di Jember 88 Kebonsari 92 pindah Mas dari sini. oh dari situ juga di Dari sini 92 nggak pindah-pindah lagi enggak. udah Dari langsung rumah sendiri. udah langsung berarti udah apa udah 88 di Jembernya itu sebenarnya di mana Kebonsari. di Kebonsari itu rumah sendiri Putra. ya terus habis itu 92 belinya semua di sini terus kalau yang apa namanya ibu biasanya kan tadi suka MC gitu ya MC nah itu berarti seberapa sering biasanya itu Kalau sebenarnya enggak sih, kalau saya biasanya kalau ke situ itu apa ya, enggak rujukan gitu ya. Soalnya di situ polimata kan enggak ada. Jadi itu kan mata biasanya yang saya bisa periksa mata biasanya. biasanya kita lihat nih Biasanya. periksa matanya Jadi itu kan awalnya minus tinggi. Minusnya sampai 20, jadi sebenarnya sampai lah minus ada plus ada silinder. Itu pakai kaca yang progresif itu maksimal, kalau progresif maksimal minusnya 14. Jadi bila nggak nyampe habis itu nunggu agak sedikit masih silinder. berarti dirinya jadi MC Nah, saya sebenarnya minta rujukan. Ternyata kita rujukannya nggak dipakai di koperasi, pakai mandiri. Terus berikutnya kontrol ini, kontrol sudah ini. oh iya Dan rujukan ke jadi berarti kalau kerjanya ke MC tapi kalau periksa katanya di sebenarnya ya. Ini kan identifikasi datanya sudah selesai, jadi nanti akan dilanjut oleh kajian yang lain. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Untuk apa kan itu dalam komunitas keluarga Ibu. Nah sebelumnya itu komunikasi itu apakah sering buka atau bagaimana? Ya, kamu mesti Komunikasinya itu apakah buka atau nah, ya. selanjutnya biasanya itu kalau komunikasi itu anggota keluarga itu saling mengungkapkan perasaan atau bagaimana gitu. Ya, sih. Untuk selanjutnya itu seberapa baik anggota keluarga ibu itu menjadi pendengar yang baik, kemudian mengikuti komunikasi yang sesuai etika gitu. Terus apa? Maksudnya gimana ya? Maksudnya itu kalau ada yang mencurahkan perasaan itu Dalam perjuangan. menjadi pendengar yang baik. Iya, iya. Untuk selanjutnya itu apakah anggota keluarga itu mencari validasi dari orang lain gitu, itu pengakuan dari orang lain gitu. Maksudnya karena anggota keluarga ini menunjukkan dia saya ini pegawai negeri gitu. Apakah anggota keluarga yang ini menunjukkan ini diakui oleh orang lain gitu. Juga sih. Enggak. Untuk selanjutnya itu saat berinteraksi gitu. Apakah anggota keluarga itu ada yang menunjukkan sikap yang dengan emosi begitu atau disampaikan Enggak ada. ada. Selanjutnya itu terkait pesan-pesan emosional. Seberapa sering pesan emosional itu disampaikan kepada
ibu atau seperti ibu emosional itu ada emosional yang negatif, ada yang positif. Emosional negatif itu memberikan saya dengan marah, emosional yang positif itu dengan memberikan saya dengan saja atau keduanya. Bagaimana ibu? Kalau marah kan enggak sih, ya nasihat yang baik-baik aja, yang bagus, yang takut, kayak gitu. Berarti emosinya yang positif. Ya, positif. Terus selanjutnya itu tadi kan sering komunikasi dengan sama keluarga itu biasanya itu di waktu apa gitu dan seberapa seringnya itu sehari itu bisa seringnya atau bagaimana? Saya yang sering pagi kan, soalnya kan hanya biar bapak, jadi pulang kantor gitu aja sampai malam gitu. Dan pagi bangun tidur gitu aja, bapak berangkat gitu ya sendiri di rumah, nanti bapak datang ya sendiri gitu. Terus berinteraksi. Iya. Misalkan itu ada masalah, nah itu biasanya ibu langsung ngomong ke bapak, Ya, langsung. Jadi nggak ada tantangan. kalau enggak, Terkait proses diskusi itu maksudnya berarti nggak ada pesannya tertutup langsung langsung ke bapak ya. itu saja itu untuk saya gantian rumah saya. Oh iya. Ini ibu di sini untuk saya akan di sini saya akan melakukan kalau di keluarga ini yang mengatur keuangan misalnya ini ngomongin di sini. Kalau mengatur keuangan nggak ada sih kalau saya bapak itu, jadi semua berdekat, bapak punya keperluan, saya punya keperluan, yaitu dirembuk bersama, di mana disetujui, jadi nggak ada yang bertanggung satu ibu stok atau bapak itu enggak. Jadi dua-duanya saling bertanggung, saling pegang, apa saling dikomunikasikan, disetujui enggak, oke enggak, kalau enggak ya alasannya apa, kalau oke kenapa, gimana. Misalnya nih ada waktu luar ataupun libur yang menentukan ini kita ke satu tempat ini atau misalnya kita kunjungi ini ya. Kalau siapanya enggak sih, kadang dia datang dari saya, kadang dari bapak, banyak gitu kadang saling melengkapi gitu loh Pak. Nah, jadi gitu. Ya saya kepingin di sini, bapak mendukung dia jalan, bapak pengen sini saya mendukung dia jalan kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, misalnya ada mengambil keputusan, Keluarga saya nggak ada yang berperan penting berdua ini, jadi dua-duanya saling melengkapi gitu. Jadi nggak ada keputusan, nggak ada di mana gitu, saling berunding, ada apa masalah apa dikomunikasikan. berarti di keluarga ini kayak misalnya nggak ada istilah ini bapak ini Menguasai nggak? Oh nggak ada. Ibu yang pegang uang harus bikin nggak ada juga, jadi nggak ada. untuk seperti selanjutnya apakah ada pengaruh kayak ini atau yang terkait pendapat atau yang sini sampai di mana? Jadi nggak ada yang berubah lagi, sudah bersama. Berikut ini mungkin pertanyaan terakhir, misalnya dalam membuat keputusan tersebut, apakah kayak semua anggota keluarga itu merasa positif keputusan itu atau tidak? Kalau diberikan bersama pasti swasta. Ya. Jadi mungkin itu ada pertanyaan ke saya. Ya. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan tentang struktur peran. Jadi pertanyaan pertama saya itu bagaimana anggota keluarga itu saling melakukan peran masing-masing, Bapak sebagai kepala keluarga, Ibu sebagai ibu, dan juga anak-anak sebagai anak-anak dari Bapak dan Ibu, itu bagaimana melakukan perannya Bu? Ya, sesuai dengan perannya. Jadi bapak
pagi aktivitas apa ya, bersih-bersih kayak gitu sebelum berangkat kerja. Biasanya bapak kerja, ibu ya melanjutkan aktivitas itu di rumah kayak gitu. Ya sudah kayak gitu aja mbak, ngalir gitu aja. Kalau ibu aktivitasnya itu ada pekerjaan kah atau di Iya, rumah saja? di rumah Di saja. rumah tangga? Kemudian apakah peran dari masing-masing anggota keluarga itu bisa diterima dengan baik? Maksudnya legowo gitu bu, Ya, bapak ya. bekerja, ibu Ya. di rumah, gitu. Ya, iya, iya. Bisa diterima dengan baik. Ya. Dengan baik, iya. Anak-anak pun juga demikian ya bu. Iya, iya. Kemudian seberapa kompeten bu anggota keluarga itu melakukan perannya masing-masing? Apakah sudah puas dengan misalkan ibu? Apakah sudah puas dengan peran bapak sebagai pencari nafkah dan juga pemimpin rumah tangga seperti itu atau Puas. sebaliknya? Puas, puas. Dengan Yang anak-anak juga iya. iya, dengan pekerjaan anak-anak juga. Iya. Jadi misalkan anak-anak di luar kota, ibu pun juga tidak keberatan ya. Tidak. Baik Bu, kemudian kan misalkan yang ibu bapak kan sebagai kepala keluarga, apakah misalkan ketika bapak ini naudzubillah sakit, apakah itu bisa fleksibel Bu? Maksudnya apakah ibu bisa menggantikan peran bapak untuk sementara waktu sebagai peran kepala keluarga? Katakanlah misalkan bapak dinas keluar kota gitu Bu, Kalau dalam keluarga iya. bisa ya? Bisa. Fleksibel. Jadi meskipun ditinggal beberapa hari, ibu bisa menghandle rumah Ya, sendiri pun bisa. tidak ada persoalan. Iya. Baik. Kemudian ada nggak Bu perasaan atau saling menasehati, misalkan bapak ke anak-anaknya ataupun ibu ke bapak memberikan nasihat, Pak seharusnya bapak tuh kerja jangan terlalu lama, bagi waktu untuk keluarga. Pernah nggak Bu ada komplain-komplain seperti itu dalam keluarga? Kalau tentang pekerjaan kayak gitu enggak sih, tapi kalau mengingatkan tentang apa yang harus dilakukan apa ya dalam keluarga ini gitu ya dibimbing bersama gitu kayak gitu ya. Tapi kalau komunikasi ke anak misalkan harus nggak Bu, anak itu kan kerjanya dua-duanya di luar kota ya kebetulan Bu. Misalkan dari ibu atau bapak ada nggak Bu yang bilang minimal 1 bulan sekali pulang ke rumah? Menuntut gitu? Iya. Enggak. Tidak ya. Enggak menuntut. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Mohon maaf tadi kan pendidikan bapak S2 dan kemudian kalau ibu S1 ya. Ada nggak Bu perbedaan karena perbedaan dalam peran keluarga itu karena pendidikan? Karena pendidikan bapak lebih tinggi dari ibu, ada nggak Bu perbedaan perannya gitu? Enggak ada. Nggak ada. Sama aja ya. Iya. Cuman anak-anak juga begitu ya. Iya. Baik Bu, mungkin cukup itu saja pertanyaan dari kami. Iya. Baik Bu, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apakah dalam keluarga ini saling menghormati satu sama lain? Ya pastilah ya. Kemudian, apakah ibu ini memberikan perhatian kepada anggota keluarga lain dan selanjutnya seperti terkait kesehatan seperti itu? Iya. Kemudian misalnya kalau suami ibu itu ada masalah dengan pekerjaan, itu apakah ibu memberikan dukungan? Ya sih. Kalau pekerjaan apa ya? Maka suami ibu juga sebaliknya seperti itu. Ya. Kemudian ibu ini sama suami itu hubungannya apakah biasa saja seperti care gitu, apakah kalau misalnya mau cerita-cerita itu masih ada canggung-canggungnya gitu? Enggak. Kemudian kalau biasanya dalam keluarga ini cara menunjukkan kasih sayangnya itu seperti apa itu? Seperti misalnya kayak seperti kata ini atau tindakan Dua-duanya dengan tindakan dan juga ucapan. jawaban ya. Apa mungkin untuk mengajarkan anak itu kan sekarang mereka jauh ya. Itu apakah masih terjadi
tergantung sih, minimal seminggu sekali, minimal ya bisa ya bisa 3 hari kali, tergantung kebutuhan masing-masing sih. Kalau cucunya kalau lagi kepengen video roti ya roti gitu aja. Nah, ini biasanya itu memahami suami ibu, misalnya suami ibu itu lagi sedih atau lagi marah atau dalam kondisi hati itu ibu tuh bisa memahami suami ibu atau Bisa. tanpa dibilang ya. Bisa kelihatan. Jadi dia saling memahami. Ya. Kemudian untuk lingkungan ibu, saya ingin bertanya terkait hubungan dengan tetangga, dengan lingkungan sekitar ini apa berjalan dengan baik itu, apa ada perselisihan antara tetangga? Baik sih, baik. Kemudian untuk kegiatan sosial itu di masyarakat ini apakah ibu juga ikut mengikuti kegiatan sosial? Enggak sih, nggak ada kegiatan khususnya. Masalahnya semua pendatang, jadi saya udah ada yang waktunya gitu. Ya, Kalau di desa biasanya kayak ada berkurang itu baru ya. ya gitu. Jadi kegiatan di masjid aja sih. Kalau yang kegiatan masjid baru Nggak aktif juga, aktif sekali sih, cuma karena ini lagi masjidnya renov ya, ya. Aja ikut. Nah, ini biasanya kalau senggang itu biasanya ibu sama suami itu ngapain bu? Misalnya nonton TV, mengisi waktu senggang itu seperti apa? Ya gitu aja, nonton TV, bersih-bersih, kayak gitu aja. Gitu aja sih. Mungkin dari saya pertanyaannya sudah ya bu, melanjutkan apa itu? Ya, sini. Ya. Selanjutnya terkait perawatan kesehatan. Mungkin ada kepercayaan sendiri atau nilai-nilai sendiri terkait kesehatan. Misalnya kayak percaya terhadap mitos-mitos itu enggak. Berarti ke tujuan medis ya. Medis. Kalau terkait kesehatan sendiri itu ibu lebih ke tradisional, obat-obatan herbal atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Lalu yang biasanya keluarga itu kalau ada penyakit itu tahunya dari mana? Kayak kenaikan dari gejalanya, sumber informasinya terletak bisa atau nanya ke dokter atau dari internet. Saya nanya ke anak saya. Anak jadi kan dokter. Ya. Berarti sebenarnya dari anaknya. Ya. Kalau ada keluhan gitu langsung, saya kok begini gitu. Lalu untuk status kesehatannya sendiri, keluarga itu apa ada penyakit tertentu? Tertentu saya memang mata sih ya, kelemahan saya ada di mata. Tapi bukan penyakit namanya apa ya, pokoknya mata tua gitu ya. Operasi kan, operasi terus ya sekarang masih kontrol. Kalau penyakit yang khusus enggak. Bapak seperti itu. Iya. Dan untuk berkonsumsi makanannya sendiri, itu kalau yang belajar terus yang rendahin untuk makan makanannya dan nyiapin itu ya. Ibu sendiri ya. Nah itu juga terkait makanannya itu menentukan terkait gizi dan nutrisinya, kebiasaannya atau tidak. Ya, pasti diperhatikan. Iya. Dan untuk kebiasaan tidur dan istirahat dari keluarga itu biasanya ibu atau bapak istirahat atau tidur malamnya itu kapan? Kalau ibu jam 9 dan tidur 9, kadang setengah 9 udah ngantuk ya tidur gitu. Kalau bapak kan ada pekerjaan biasanya di malam ya gitu lah, dia jam 10 gitu, soalnya kan dia masih ada kerja. Kalau
siang Istirahat pasti dia. sedikit siang. Ya. Terus di sini apakah ada keluarga yang atau Enggak ada. enggak ada. Dan untuk peran keluarga sendiri terkait mencegah penyakit atau sebagainya itu ibu sangat memperhatikannya atau Perhatikan banget. Iya. jadi kan keluarganya dari yang berhubungan sama kesehatan Ya. Iya. dan Pasti. Iya. pasti Ya. dari saya sendiri sampai Iya. dilanjutkan. Ya. Dari izin melanjutkan pertanyaan mengenai seputar kesehatan ibu. Jadi untuk selanjutnya bagaimana riwayat perasaan ibu dan juga keluarga jika ibu dan juga keluarga dalam keadaan sehat? Tidak pasti Perasaan senang sih. Oke, untuk selanjutnya kapan ibu dan keluarga melakukan pemeriksaan mata lahir tadi bukan ibu pemeriksaan mata bu itu kapan kali? Bulan kemarin sih. Tanggal berapa? Lupa aku. Bulan kemarin sih. Jadi rutin per bulan. Pas puasa. Mungkin sih. Ya. Misalnya untuk pemeriksaan itu gimana? Sumber klinik. Tujuannya minta di MC. Untuk selanjutnya untuk status imunisasi anggota keluarga ibu apakah sudah lengkap dari dulu apa? Lengkap. Alhamdulillah lengkap. Ya. Selanjutnya kebiasaan hygiene oral atau apa ya dengan sikat gigi setelah makan itu di dalam keluarga ibu sudah menjadi tradisi apa masih ya bolong-bolong? Masih bolong-bolong sih kalau habis makan. Cuman itu menerapkan setiap mau tidur mesti kumur pakai Listerine gitu lah. Jadi kayak gitu setiap malam. Selanjutnya dalam mengkonsumsi gula dan tepung itu di keluarga ibu apakah ada batasan atau Ada batasan banget. Gula tepung gitu masih aja batasin. Masih sedikit sekali. Setelah 5 kilo itu hampir 1 bulan. harus banyak sayur? Banyak sayur dan buah. Selanjutnya apakah ibu dan keluarga pernah melakukan perawatan atau pelayanan alternatif? Misalnya kayak apa? Itu kayak akupunktur Oh enggak. oh berarti langsung kalau misalnya sakit langsung ke pelayanan. Ya. Selanjutnya keseluruhan kesehatan dengan anggota keluarga ibu yang generasi ke atas itu apakah terdapat gangguan atau tidak? Generasi ke atas sih, saya ke atas. Dan saya ke atas atau saya ke bawah? Saya panjenengan ke Bawah. Sampai cucu kan? Maksudnya gimana? Apanya? apakah maksudnya di dalam keluarga ibu apakah ada terdapat penyakit bawaan seperti hipertensi atau diabetes? Oh enggak sih, enggak ada. Enggak ada. Itu aman. Aman. Untuk penyakit genetik di masa lalu, maksudnya di generasi atas itu apakah terdapat penyakit genetik nih seperti hipertensi? Enggak ada. Jadi 3 generasi atas di bawah itu aman. Aman. Selanjutnya, apakah keluarga ibu itu terdapat masalah emosi bu, kayak misal atau bunuh diri? Maksudnya terdapat masalah di emosi sehingga menyebabkan kayak beberapa begitu bunuh diri juga sih aman ya? Aman. Alhamdulillah. Selanjutnya dari mana anggota keluarga ibu itu menerima perawatan kayak misal dari puskesmas, rumah sakit atau klinik-klinik?
menerima ya. Maksudnya menerima, saya menerima. Ya, maksudnya apakah ada yang kesini gitu? Oh enggak. Penyuluhan. Oh kalau penyuluhan pernah, musim DB dulu ada dari puskesmas itu kan ngasih AKT kayak gitu kan pasti dah semua kan pasti ada. Ya gitu aja. Untuk perasaan ibu dan keluarga bagaimana tentang penyuluhan? Kayak Bagus sih menurut aku. Bagus. berarti puas ya? Ya. Pelayanannya. Ya. Untuk selanjutnya, apakah jika ada sahabat ya nanti, oh ya, apakah ibu dan keluarga sudah tahu bagaimana cara menghubungi ambulans dan juga pelayanan medis? Kayak misal ada kejadian darurat itu keluarga ibu atau ibu, apakah sudah tahu bagaimana caranya menghubungi pelayanan medis ambulans? Selama ini kan belum pernah ya. Jadi ya memang caranya tahu, tapi belum pernah menerapkan. Ya. Tapi berarti tahu. Tahu. Untuk selanjutnya, apakah di keluarga ibu atau di ibu itu sudah dibuat dalam asuransi atau tidak sudah bicara asuransi asuransi kesehatan? Apa kayak BPJS ya. Namanya pegawai negeri pasti dulu asgas sekarang gabung jadi BPJS. Tapi keluarga sudah Sudah. Untuk selanjutnya, kan itu BPJS bukan swasta ya. Kalau asuransi swasta ini berarti enggak? Enggak. Selanjutnya, berapa kilometer Bu kira-kira jarak dari rumah ibu ke fasilitas perawatan kesehatan? Berapa kilo? Enggak sampai ya. Ya sekitar 2 kilo ya. Biasanya ke UMC itu transportasinya apa? Diantar ke Biasanya mobil sih. berarti langsung diantar. Untuk selanjutnya di dalam keluarga ibu, apakah terdapat sumber stres Bu dalam 6 bulan terakhir ini? Jadi apa yang bahagia terus? Mungkin itu saja untuk dari saya. Dah. Jadi Ibu untuk pertanyaannya sudah selesai ya Bu semuanya. Jadi terima kasih Ibu sudah kooperatif tadi. Untuk selanjutnya mungkin kita akan kembali lagi dalam jangka waktu 3 hari ke depan untuk melakukan terapi gitu kepada Ibu maupun keluarga Ibu. Dari Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Terima kasih ya Bu, kami izin kami. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu keadaannya hari ini? Alhamdulillah, baik sehat. Jadi tujuan kami di sini adalah untuk menindaklanjuti dari kegiatan kami yang sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah melakukan kajian ya Ibu. Nah sekarang selanjutnya kita akan menentukan diagnosa bersama serta intervensi yang sesuai dengan keadaan keluarga Ibu. Begitu. Jadi nanti tindakannya sekitar 30 menit. Ibu apakah Ibu bersedia? Sampai. Kasih Ibu. Jadi yang sebelumnya kan kita sudah melakukan pengkajian ya Ibu. Bisa kita simpulkan bahwa keluarga Ibu ini adalah keluarga dalam kondisi sejahtera begitu Ibu. Jadi pimpinan diagnosa yang kita angkat yaitu adalah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, di mana ditandai dengan keluarga Ibu ini memiliki keinginan untuk mengelola kesehatan dan juga mencegah terjadinya gangguan kesehatan. Dan Ibu juga sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada hambatan dalam menjaga keluarga Ibu untuk memperhatikan kesehatan. Dan juga diagnosa yang kedua, Untuk diagnosa yang kedua mungkin kita itu
mengangkat kesiapan peningkatan kuping keluarga ibu seperti itu. Nah, untuk ini diagnosa ini diangkat karena keluarga ibu ini menetapkan tujuan untuk meningkatkan gaya hidup sehat dengan selalu memperhatikan kesehatan seperti itu kan. Kemarin kan udah dijelasin bahwa keluarga ibu tuh selalu memperhatikan kesehatan di tiap anggota keluarganya seperti itu Bu. Kemudian ibu juga pernah mengalami sedikit gangguan ya Bu di pada kesehatan mata ya Bu. Namun ibu dapat menangani gangguan tersebut dengan menjaga pola hidup ibu agar tetap sehat seperti itu Bu. Selanjutnya ibu juga ketika terdapat gangguan kesehatan kan langsung memeriksakannya kepada fasilitas kesehatan Bu, seperti itu Bu. Mungkin 2 saja diagnosa yang kita angkat seperti itu Bu. Dari ibu bagaimana, apakah sudah sesuai atau belum Bu? Sebenarnya 2. Tadi kan disampaikan sama mbaknya 1 diagnosa, lalu diagnosa yang barusan saya sampaikan itu apakah sudah cocok apa tidak ya? Untuk intervensinya nanti mungkin yang akan kami lakukan itu pemberian edukasi Ibu mengenai pengurangan resiko infeksi pasca operasi mata, lalu melakukan promosi coping dengan melakukan edukasi juga mengenai relaksasi nafas dalam buat Ibu. Nanti kita ada 2 yang akan kami lakukan intervensinya, yaitu tadi yang pertama edukasi terkait pengurangan risiko infeksi operasi pasca mata, lalu yang kedua edukasi mengenai relaksasi nafas dalam seperti itu Bu. Mungkin dari Ibu apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai diagnosa dan intervensi yang akan kami lakukan nanti Bu? Ya. Sudah ikut aja. Oke, baik Bu. Oke, mungkin cukup sekian dari kami, nanti dilanjutkan oleh teman kami yang akan melakukan intervensi seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Oh kan tadi ada beberapa. Nah, itu kan tadi kemarin sudah bilang kalau saya melakukan operasi karena nyampiannya tinggi gitu ya. Nah, saya mau ngasih tips gitu cara-cara biar dari dokter untuk ibunya tuh biar menjaga kesehatan mata ibu di rumah, biar yang gampang-gampang, yang mudah-mudah gitu lah ya. Pertama tuh gunakan obat tetes antibiotik yang diresepkan itu secara rutin. Kalau misalnya memang ibu kesusahan, itu ibu bisa minta tolong ke orang-orang terdekat. Yang kedua, itu ibu bisa menjaga kebersihan mata dengan mencuci tangan di daerah muka dan wajah. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan sama teman saya. Untuk selanjutnya ibu untuk selalu jaga tutup botol mata. Waktu itu botol obat mata ibu. Nah, ketika sudah digunakan obat matanya itu langsung ditutup supaya tidak terkena debu atau bakteri untuk mencegah risiko infeksi. Nah, untuk selanjutnya itu selalu kenakan pelindung mata atau kacamata seperti itu ketika melakukan aktivitas yang berat atau aktivitas seperti melakukan bersih-bersih rumah gitu, supaya matanya tidak terkena benturan atau tidak terkena debu gitu Bu. Dan yang terakhir itu ibu harus selalu rutin untuk melakukan pemeriksaan dan kontrol mata begitu Ibu ya. Mungkin dari itu saja yang kami berdua sampaikan. Selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Ibu, di pertemuan kali ini kita akan melakukan relaksasi nafas dalam, tapi sebelum itu kami akan menjelaskan tentang mekanisme coping keluarga dulu. Karena kan sebelumnya di diagnosa awal ya sudah dijelaskan ada 2 diagnosa ya Bu ya. Salah satunya adalah kesiapan peningkatan coping keluarga. Nah, peningkatan coping keluarga itu apa sih Bu? Jadi kami berdua ini akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi kan dari pengkajian sebelumnya itu kan ini anaknya kan dulunya LDR ya Bu ya, tidak ada di rumah ya Bu ya. Jadi komunikasinya hanya via telepon ya Bu ya, di HP gitu. Nah, memang Ibu sebelumnya tidak ada hambatan dalam berkomunikasi ya Bu ya. Ibu juga tidak merasa kesepian ya Bu ya sendiri. Tapi namanya orang tua ya Bu ya, kadang suka kepikiran juga ya Bu ya, gimana anaknya di sana gitu. Dan mungkin juga Ibu sesekali apakah Ibu merasa khawatir gitu dengan anaknya karena jauh gitu Bu.
khawatir orang tua ya pasti, tapi namanya salah yang kuasa ya kita dilindungi insya Allah. Nanti kita akan sedikit ngasih apa namanya intervensi atau tindakan ibu yang bisa lakukan mungkin sehari-harinya jika ibu kalau ibu merasa khawatir gitu dengan anak-anak itu ya. Kita akan memberikan teknik relaksasi nafas dalam. Nanti untuk caranya saya dibantu oleh teman saya ya. Jadi teknik relaksasi nafas dalam ini nanti bermanfaat untuk mengurangi kekhawatiran yang dirasakan dan tentu masalah-masalah yang akan muncul di dalam keluarga itu. Jadi nanti mungkin bisa melakukan teknik relaksasi nafas dalam tersebut. Jadi saya contohkan Ibu caranya. Yang pertama ibu bisa memposisikan duduk dengan senyamannya ibu itu dengan tangan dan kaki yang rileks itu. Kemudian Ibu bisa melakukan tarikan nafas panjang melalui hidung. Kemudian dalam hitungan juga 1, 2, 3, kemudian dihembuskan melalui mulut. Seperti itu Ibu. Ini bisa dicontohkan nih Mbak. Bisa tarik nafas dalam hitungan saya 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3, begitu Ibu Ya, itu tiap pagi saya lakukan. Mari kita mau mencoba bersama Ya, baik, coba lakukan teknik relaksasi nafas dalam Ibu. Tarik nafas perlahan 1, 2, 3, kemudian hembuskan 1, 2, 3. Baik, sudah sangat baik ya Ibu. Sudah. ya, Terima kasih ya Ibu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat. Ya, seperti sebelum di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan diberikan edukasi terkait relaksasi nafas dalam untuk mengurangi kekhawatiran ibu terhadap anaknya dan juga cara menjaga mata setelah operasi. Bagaimana perasaan ibu setelah diberitahu terkait edukasi tersebut? Apa ya perasaannya? Ya, sudah paham. Oh, paham ya. Paham Ya. maka ibu bisa menjelaskan dengan Salam, nafas, hitungan 3 kali, hembuskan, memangnya ya. untuk menjaga perawatan mata itu Ya, menjaga kebersihan, terutama tangan, dan untuk tetes mata yang digunakan setiap hari harus dalam keadaan bersih. Habis pakai harus kita kembali. sudah paham ya, Ya, anak-anak. ya. Jadi juga bisa diterapkan nih Bu Iya, iya. sehari-hari. Iya. Ya, itu terima kasih Bu, nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami. Iya. Bisa Bu. Sama. Baik Ibu, selamat pagi. Di sini saya Zawa, mahasiswi dari Universitas Jember. Di sini pertemuan terakhir kita ya Bu untuk melakukan evaluasi atas apa intervensi yang sudah kita berikan kepada ibu dan keluarga. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu akan ditanyakan oleh teman saya. Silakan Mas. Ibu, Ya. untuk sebelumnya intervensinya kan sudah diberikan dengan teman-teman sebelumnya. Untuk di rumah apakah dengan sudah menerapkan terapi itu? Sudah, Oh, ya. sudah. Mas, ya. Oke, baik. Ibu, setelah kita evaluasi, setelah ibu dan juga keluarga melakukan intervensi tersebut, apakah ada perbedaan Bu sebelum dan setelah melakukan intervensi yang kita berikan itu, dampaknya ke ibu dan juga keluarga? Nah, kalau intervensi tentang perawatan mata memang sudah seperti itu yang saya lakukan Mbak. Terus seperti kalau umpamanya nafas dalam
itu setiap pagi Ibu sudah melakukan. Jadi memang lansia kata olahraganya itu yang bagus katanya untuk melatih pernapasan yang paling bagus. Katanya gitu, untuk kesehatan seperti itu. Jadi itu saya lakukan setiap pagi. Baik Bu, jadi evaluasinya setelah melakukan intervensi tersebut menjadi lebih baik ya Bu ya. Insya Allah. Iya. Harapannya intervensi tersebut bisa dilakukan untuk kebaikan dan juga ke peningkatan kesehatan pada ibu dan juga keluarganya Bu. Iya. Baik, seperti itu saja Bu evaluasi dari saya dan Mas Wisnu pada pagi hari ini. Saya akhiri ya Bu, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.